Haleluya, haleluya, haleluya. Salam sejahtera buat seluruh sidang jemaat Tuhan dimanapun berada, bahkan bagi setiap saudara yang bisa mendengarkan renungan pada saat ini. Kita akan melanjutkan renungan yang kita ambil dari surat Yakobus. Kita sudah masuk dalam Yakobus pasal yang ketiga. Seperti saya bilang di renungan sebelumnya, bahwa Yakobus ini tema besarnya adalah tentang kedewasaan. Pasal yang pertama dia menunjukkan ciri orang yang dewasa, sabar dalam penderitaan. Yang kedua, pasal 2 adalah orang yang melakukan kebenaran. Dan pasal yang ketiga yang kita baca adalah berbicara tentang bagaimana orang dewasa dia bisa menjaga lidahnya. Saya akan baca pasal 3 ayat yang ketiga sampai ayatnya yang ke-12. Firman Allah berkata begini: Kita mengenakan kekang pada mulut kuda sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Jadi lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api yang merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakan dan telah dijinakan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dan mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun, dan adakah pohon anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan tawar. Kalau kita membaca bagian-bagian yang baru kita baca itu, saudara, Yakobus memberikan, boleh saya bilang, 6 penggambaran tentang lidah. Yang pertama, dia bilang lidah itu seperti kekang. Yang kedua, seperti kemudi. Yang ketiga, dia bilang bahwa lidah itu seperti api. Yang keempat, dia bilang apa? Lidah itu seperti binatang beracun atau berbisa. Bahkan dia bilang lagi apa? Lidah itu seperti pohon ara dan bisa seperti apa? Mata air, gitu ya. Itu penggambaran-penggambaran yang dijelaskan oleh Yakobus. Kita akan melihat sebenarnya ya, dari apa yang kita baca, contoh dari ayat 3 sampai ayat yang kelima, bagian yang kita baca ini kita akan pelajari bahaya dari lidah itu, saudara ya. Yang pertama, lidah itu kecil ya, tetapi pengaruhnya sangat besar ya. Dia contohkan dengan apa? Seperti kekang pada mulut kuda, seperti kemudi di kapal, sekalipun kecil tetapi apa? Dapat mengendalikan, saudara, gitu ya. Lidah yang kecil itu dapat mengendalikan. Sebab itu dalam ayat yang kelima, Yakobus berkata, lidah walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, tapi dia bilang apa? Dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Ya. Jadi yang kata apa? Punya pengaruh besar, saudara, gitu ya. Dan pengaruh yang di sini yang ditekankan sebenarnya lebih kepada apa? Pengaruh yang bisa mengendalikan, gitu ya. Saya masih ingat cerita tentang Mao Zedong, saudara ya. Dulu dia waktu di sekolah minggu, sebenarnya dia ini orang Kristen, tapi waktu dia di sekolah minggu dia dikatai oleh guru sekolah minggu dengan apa? Dengan anjing kuning, ya. Karena itu dia meninggalkan gereja dan apa? Menjadi orang komunis yang anti Kristen. Ya, bahkan Mao Zedong ini membawa ratusan juta orang ya untuk menjadi komunis atau anti Kristen ya. Mungkin guru sekolah minggu itu tidak pernah memikirkan bahwa kata-katanya itu ya akan mengakibatkan banyak orang akan mengikuti Mao Zedong dan memusuhi kekristenan, gitu ya.
Ini saya bilang pengaruh dari kata-kata ini punya pengaruh yang besar, bisa mengendalikan gitu ya. Sebab itu kita harus berhati-hati saudara dalam apa? Menggunakan lidah kita. Hati-hati juga untuk kita bergaul dengan apa? Jangan bergaul dengan orang-orang pemfitnah yang suka bergosip gitu ya. Karena itu akan mempengaruhi kita juga ya. Di ayat yang kelima juga dia bilang apa? Lidah itu seperti apa? Seperti api. Ya. Api itu kita tahu panas saudara gitu ya. Begitu juga sekarang kan lidah kita ini ya. Lidah kita ini ketika berkata-kata suka membuat apa? Orang lain panas gitu ya. Orang lain panas dengan apa? Dengan lidah kita ya. Api itu juga apa? Berbahaya gitu ya. Sifatnya merusak, menghancurkan gitu ya. Bayangkan satu kebun itu, satu hutan bisa kebakar, bisa hancur cuma gara-gara api yang dimulai dari apa? Api yang kecil ya. Sebab itu lidah ini harus kita jaga, karena kalau kita nggak jaga bisa menghancurkan persahabatan, bisa menghancurkan kerukunan dalam keluarga, bisa menghancurkan ikatan kasih dalam saudara-saudara seiman ya. Bahkan lidah ini kalau nggak kita jaga bisa menghancurkan apa? Gereja ya. Jadi kita benar-benar harus menjaga ya, lidah kita ini gitu ya. Bahkan di ayat 6 menjelaskan bahwa apa? Lidah itu merupakan suatu dunia kejahatan. Bayangkan sudah, lidah itu sesuatu yang kecil, sebaliknya dunia adalah sesuatu yang besar. Kalau lidah disebut sebagai dunia kejahatan, sebenarnya menunjukkan bahwa apa? Lidah yang begitu kecil ini bisa melakukan apa? Kejahatan yang sangat banyak gitu ya. Terus dia bilang juga selain sebagai dunia kejahatan apa? Menodai seluruh tubuh ya. Ayat yang ke-6 gitu ya. Artinya apa sudah? Bisa membuat orangnya berdosa ya. Jadi kalau kita melakukan dosa dengan lidah, bukan hanya lidah kita saja yang berdosa ya, tetapi apa? Seluruh hidup kita. Bahkan dibilang apa? Menyalakan roda kehidupan ya. Dalam terjemahan yang lain bilang begini, membakar jalan kehidupan. Yang berarti apa? Merusak hidup ini, merusak seluruh hidup saudara. Bahkan apa? Di ayat 6 juga bilang apa? Dinyalakan oleh api neraka ya. Jadi boleh saya bilang begini, jadi dengan menggunakan lidah secara salah, pada hakikatnya sudah kita sedang melayani, sedang melayani setan ya. Ayat yang 7 ayat 8 dibilang begini, lidah itu ya, bahaya dari lidah itu ya, lidah itu tidak bisa dijinakan ya. Yakobus mengatakan bahwa semua binatang bisa dijinakan dan telah dijinakan oleh manusia, tapi tidak ada orang yang bisa menjinakkan apa? Lidahnya sendiri. Bahkan bisa menjadi apa? Racun yang mematikan. Dan ayat 9 sampai ayat 12 dijelaskan apa? Lidah itu seperti pohon gitu ya. Dan pohon itu tidak mungkin mengeluarkan dua jenis buah, seperti juga mata air. Tidak mungkin apa? Mengeluarkan air tawar dan air asin. Maka Yakobus berkata bahwa lidah itu apa? Harus digunakan secara benar. Kita tidak boleh sebentar menggunakan lidah kita untuk Tuhan dan sebentar untuk setan. Seringkali kita pakai lidah untuk memuji Tuhan, tapi seringkali apa? Kita mengutuk orang. Ya, kalau kaitannya sama renungan kita pasal 3 pada bagian yang pertama, kita kritikannya ini bukan membangun, tapi justru merusak orang. Jadi betapa bahayanya lidah ini saudara, kalau kita tidak jaga ya. Bahkan sebuah negara hancur ya, dimulai dari apa? Dari kata-kata provokasi gitu ya. Jadi kita melihat bagaimana pentingnya kita harus menjaga lidah kita ini. Pada bagian berikut saudara, saya akan menjelaskan kepada saudara apa yang harus kita lakukan ya. Apa yang perlu kita lakukan supaya apa? Lidah kita ini bisa kita kuasai, atau dengan kata lain bisa memperkatakan hal yang benar. Lidah kita ini bisa membangun orang. Lidah kita ini bukan justru menjatuhkan orang, tapi lebih menguatkan orang. Saya akan membahas itu dalam renungan yang berikutnya saudara ya. Marilah hari-hari ini kita terus menjaga lidah kita, karena kita tahu betapa bahayanya lidah ini.
lidah ini bisa menghancurkan, bisa mengendalikan, punya pengaruh yang besar, yang bisa membawa orang kepada kehidupan, bahkan bisa membawa orang kepada kematian. Mari saudara tetap memiliki hubungan dengan Tuhan, tetap setia, tetap jaga hidup saudara, tetap jaga hati